Halo guys, kembali lagi bersama Pak Yan. Ya, oke. eh, Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah nonton eh, video saya pada kali ini. Eh, apa? Ada yang tahu kita mau bahas apa? Ya, hari ini saya akan bahas tentang human resource. Ya, apa itu namanya human resource atau HR? Ya, yang tahu ya sudah. Oke, sebelum kita mulai video ini, yang buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Terus nanti jangan lupa tinggalkan komen dan juga tombol like-nya. Oke, uh, sebenarnya perkenalkan dulu ya. Sebenarnya nama saya itu nama lengkap saya, bukan uh, nama lengkap saya itu Yana Restianto. Saya mempunyai pengalaman yang cukup menarik selama saya menjadi human resource di salah satu perusahaan retail, bukan retail ya retail, tapi dia sebenarnya ke apa ya, merchandise lah. Jadi merchandise alternatif khas Jogja. Ada yang tahu? Nah, nanti aku akan taruh di deskripsi di mana saya pernah bekerja dan di mana saya mendapatkan pengalaman saya sebagai HR. Oke, sebelumnya saya ceritakan dulu, saya mempunyai pengalaman sebagai HR kurang lebih 1 tahun 8 bulan, hampir 2 tahun. Walaupun bersifat part time, tapi kami mempunyai beban kerja yang hampir sama dengan yang kerja full time, cuma part time-nya itu di waktunya aja. Tapi kalau beban kerjanya saya rasa tidak berbeda kayak gitu. Oke, sebenarnya apa sih kerjaan HR itu ya? Sebenarnya kalau menurut saya ya, HR itu sebuah divisi yang harus ada di sebuah institusi, perusahaan, maupun sebenarnya di apapun itu HR itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena sebagai manusia ya, kita tuh pasti selalu membutuhkan bantuan dari orang lain ya. Jadi untuk kita bisa bekerja, kita untuk bisa melakukan sesuatu, kita mesti membutuhkan bantuan orang lain ya. Jadi HR adalah divisi atau bagian di mana di sana terdapat talent-talent yang mempunyai tugas untuk merekrut ya. Salah satunya merekrut ya teman-teman ya. Ini salah satu ya, yang salah banyaknya lain kali dibahas deh. Jadi salah satunya merekrut calon karyawan baru, oke, bagi perusahaan atau institusi tersebut. Jadi lalu yang jadi pertanyaan kan, bagi teman-teman semua yang saat ini sedang mencari pekerjaan kan bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih kriteria yang diinginkan seorang HR tuh untuk agar agar dapat dipilih oleh seorang HR ya. Ini sekali lagi teman-teman, saya kasih disclaimer bahwa semua yang saya sampaikan itu atas dasar pengalaman saya. Jadi apabila ada sesuatu yang tidak kurang pas atau mungkin ada beda persepsi dari teman, monggo silakan, nggak usah diperdebatkan, silakan perdebatkan di komentar, karena berdebat itu bebas, freedom of speech ya, kalau seperti Dr. Tirta. Oke. Jadi nggak apa-apa, kita berdebat tuh nggak apa-apa, yang penting nggak baku hantam aja ya. Kita hidup di negara demokrasi kok. Oke, jadi seperti apa sih kriteria yang diinginkan oleh sebuah perusahaan lewat HR kepada teman-teman semua, khususnya job seeker ya. Aku kok udah lamar berkali-kali tapi nggak keterima nih, nggak dipanggil nih, bahkan diundang tes tertulis atau HR interview aja nggak sih ya. Jadi apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman atau kita sebagai HR itu ya? Jadi kalau saya, yang pertama adalah kesesuaian dari segala administrasi ataupun kualifikasi ya. Jadi
kalian pasti baca dong, sebuah lowongan pekerjaan itu pasti tercantum ada yang namanya syarat ya, baik itu syarat-syaratnya apa, kemudian kualifikasi atau skill khususnya apa, kemudian batasan-batasannya apa, kemudian daftarnya kemana. Nah, itu semua yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi ikutilah apa yang dimau oleh perusahaan tersebut atau melalui human resource tersebut. Jadi sepengalaman saya ini banyak nih para kandidat tuh yang melamar, tetapi yang paling banyak nih dia tidak memberikan dokumen atau persyaratan dokumen yang sesuai. Jadi mungkin hanya disuruh melampirkan ijazah, kemudian transkrip nilai, sama mungkin surat pengalaman kerja yang ada. Nah itu ada beberapa kandidat yang malah melampirkan kayak fotokopi KTP, KK, ya mungkin di beberapa perusahaan mungkin malah membantu ya, tapi kalau bagi saya itu sangat-sangat malah tidak berguna, karena di fase awal teman-teman tidak perlu untuk melampirkan dokumen-dokumen pribadi kalian yang tidak disyaratkan ya. Jadi ikuti aja apa yang dimau dari lowongan tersebut. Jadi jangan improve, kalau itu improve kebangetan ya karena bisa jadi teman-teman, karena di HR itu kan data banyak tuh. Nah, hal yang pertama disortir itu adalah kesesuaian dokumen dan kualifikasi. Pasti ya, tentu kalian harus lihat di sana ada minimal pendidikannya apa, kemudian batas umurnya, batas minimal umur maksimalnya berapa, kemudian syarat-syaratnya apa aja, kelengkapannya apa aja. Ini teman-teman harus sesuaikan ya. Jangan sampai memaksakan diri untuk, ataupun bukan memaksakan diri ya, ataupun berimprovisasi yang buat saya malah jadi nilai negatif gitu ya. Yaitu pertama karena memang di HR itu kan banyak ya orang-orang yang apply, kita harus sortir kan. Kalau teman-teman mendapatkan dokumen-dokumen yang nggak perlu atau yang nggak kita berikan, itu justru malah di sana kan mungkin ada beberapa yang terbatas ya, maksudnya harus mengirim. Kalau teman-teman lewat email, ngirim lewat email itu kan ada batasan attachmentnya, itu dokumennya maksimal 1 MB atau 2 MB. Nah itu teman-teman semakin banyak dokumen itu akan otomatis nambah ukurannya kan, dan itu wasting time aja bagi kita. Apalagi nih urutannya. Nah kedua nih urutan. Jadi sebisa mungkin teman-teman urutin aja sesuai dengan apa yang dicantumin di contoh di lowongannya. Misal syarat fotokopi ijazah, kemudian kurikulum vitae, kemudian sertifikat kompetensi dan lain-lain. Itu urutin aja sesuai itu ya. Jadi jangan pertama malah cantumin CV dulu baru surat lamaran, atau sebalik-baliknya, dan nggak atau acak gitu ya. Itu yang bikin ya kalau ini ada 2 kandidat nih yang kita sama-sama nggak tahu kan, namanya kita HR kan, dari awal kan kita screening dokumen ya, sama-sama nggak tahu, tapi ini yang rapi ini ya pasti kita pilih yang rapi dulu ya. Nah nanti kalau kedepannya mungkin baru kita akan lihat secara kualifikasinya. Jadi kalau ada 2 kandidat atau beberapa kandidat atau 2 kandidat yang sama, mempunyai kemampuan yang sama, yang kita bisa dilihat dari CV-nya ya, atau dokumennya, ya pasti kita akan memilih yang lebih sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Oke, pertama itu teman-teman. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga nungguin ya. Jadi yang ketiga itu adalah teman-teman harus pastikan formatnya itu sesuai ya. Format apa sih? Pertama format lamarannya ya. Format lamarannya harus sesuai, format subjeknya harus sesuai, alamatnya harus sesuai, kepadanya posisinya harus semua harus sesuai teman ya. Format itu penting. Jadi kadang ada nih orang yang daftar ngampirin ini tapi nggak tahu dia nggak nyantumin dia ngelamar sebagai apa. Kita kan bingung ya. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa dia tuh
buka lowongan nggak cuma di satu posisi gitu ya. Mungkin kalau di satu posisi mungkin masih oke, tapi kalau di berbagai posisi itu kok akan sangat menyulitkan. Kalian mau ngelamar apa gitu ya. Jadi terutama di email tuh subjek itu juga penting ya. Biasanya sudah sudah dicantumin ya, beberapa di hampir semua perusahaan itu nyantumin ya, subjeknya harus gimana kayak gitu ya. Oke, kemudian yang keempat itu adalah batas waktu ya teman-teman ya. Itu yang sebenarnya apa ya, sebenarnya mungkin teman-teman paham, tapi kadang ada juga nih yang nekat gitu ya. Sebenarnya udah closing date ya, mungkin karena closing date itu bukan berarti hari itu pengumuman ya teman-teman ya. Jadi closing date itu adalah hari dimana pendaftaran ditutup. Oke, jadi ketika closing date sudah selesai, kita tidak terima lagi. Udah mau ada yang masuk nanti udah langsung aja kita select all ya. Enggak ya seperti itu ya. Jadi ketepatan waktu itu juga menjadi faktor yang kita pertimbangkan gitu ya. Karena itu representasi dari teman-teman. Dari awal aja teman-teman udah telat-telat ya, gimana kalian nanti kerja gitu ya. Itu yang salah satu indikator yang kita pertimbangkan juga ya teman-teman ya. Jadi mohon banget nih buat teman-teman yang apply gitu, silakan di range batas waktu atau di range pendaftarannya teman-teman ya. Lalu usahakan nih kalau ngirim itu atau mengirim lowongan atau email itu di jam kantor ya teman-teman ya. Misalnya nih kalian harus cek dulu jam kantornya perusahaan A ini tuh jam berapa sampai jam berapa ya. Sebisa mungkin kirimlah di saat jam kantor gitu. Contoh nih ya, misal perusahaan A dia buka dari jam 7:30 sampai mungkin jam 5 sore. Nah, kalau saya lebih suka menerima yang lowongan itu yang kalau di pagi itu di range jam 9 sampai jam 11-an lah. Itu waktu-waktunya kita apa ya, maksudnya waktu yang pas gitu loh. Kalau pagi jam 8, setengah 8 tet gitu kan juga kita mungkin belum masih prepare gitu ya. Kita masih prepare di meja kita kayak gitu. Jadi akan ketimbun juga. Kemudian kalau sore ya setelah jam makan siang, mungkin jam setengah 2 sampai jam 3 gitu. Karena kalau jam 4 ke bawah itu biasanya teman-teman kalau di apa ya, kita itu sebagai HR juga ada namanya, kan kita nggak cuma ngasih berkas temen ya, kita harus juga cek juga. Nah biasanya di waktu yang sore itu kita akan cek yang setelah kita short tadi, apakah ini sesuai sama yang kita butuhkan apa enggak begitu teman-teman. Nah kemudian yang terakhir ya, nanti kita akan sambung di part selanjutnya kalau sempat ya. Di hal yang terakhir adalah yang harus teman-teman perhatikan, yaitu adalah apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silakan komen ya. Kita akan sambung di part berikutnya. Jadi ya, yang terakhir sebenarnya yang tadi. Jadi kita akan sambung di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sekali lagi ini bukan bukan patokan yang menjamin teman-teman akan sukses, enggak. Jadi semua tergantung usaha teman-teman. Ini adalah sebuah tips yang mungkin saja bisa bermanfaat dan mungkin saja bisa enggak ya. Jadi jangan 100% percaya, tapi jangan 0% percaya juga. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video saya pada kali ini. Tetap semangat buat para job seeker. Jangan patah arang, kalian pasti akan menemukan pekerjaan terbaik bagi kalian. Terima kasih. Dadah.